Dalam pidato terbarunya di hadapan puluhan ribu orang, Presiden Rusia Vladimir Putin berjanji akan menang dalam invasi ke Ukraina. Vladimir Putin mengatakan Rusia paham dengan apa yang dilakukannya demi memberantas Nazisme. Namun pidato ini sempat diwarnai insiden terputusnya siaran yang ditayangkan oleh televisi pemerintah Rusia. Presiden Amerika Serikat Joe Biden menekan Presiden Cina Xi Jinping agar bersedia mengecam tindakan Rusia yang menginvasi Ukraina. Bahkan Biden mengancam Cina bila mendukung Rusia. Dikutip dari voaindonesia.com pada Sabtu 19 Maret 2022, Joe Biden akan memperingatkan Xi Jinping. Cina akan membayar biaya yang mahal bila menyelamatkan Rusia dari sanksi Barat. Sebagaimana yang diketahui, sanksi itu dimaksudkan untuk menghukum invasi Rusia ke Ukraina. Juru bicara pers Gedung Putih Jen Psaki menerangkan, peringatan Joe Biden tersebut dapat menjadikan kesempatan untuk menilai posisi Xi Jinping. Menurutnya, sanksi yang diberikan Barat agar Rusia menghentikan invasinya ke Ukraina. Presiden Biden sendiri disebut telah berhasil menyusun aliansi Barat yang kuat untuk menekan Rusia. Hal ini sembari Amerika Serikat terus mengirimkan bantuan militer ke pasukan Ukraina. Sementara itu, diketahui Cina menolak untuk mengecam aksi Rusia. Beijing berpotensi berpihak kepada Rusia, termasuk membantu mengatasi bank dan mata uang yang lumpuh akibat sanksi. Hal ini membuat Amerika Serikat khawatir Cina akan memberikan dukungan baik finansial maupun militer ke Rusia. Terlebih, negara Barat akan menghadapi keputusan yang menyakitkan. Apakah akan menjatuhkan sanksi terhadap Cina atau tidak? Hal ini memungkinkan akan memicu gejolak di pasar dunia. Kendati begitu, Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken berharap agar Cina mendukung upaya penghentian invasi Rusia ke Ukraina. Together with our allies and partners, we will keep up the pressure on Putin's crumbling economy, isolating him on the global stage. That's our goal. Make Putin pay the price, weaken his position, while strengthening the hand of the Ukrainians on the battlefield and at the negotiating table. Together with our allies and partners, we're going to stay the course. And we'll do everything we can to push for and end this tragic, unnecessary war. Dalam pidato terbarunya di hadapan puluhan ribu orang, Presiden Rusia Vladimir Putin berjanji akan menang dalam invasi ke Ukraina. Vladimir Putin mengatakan Rusia paham dengan apa yang dilakukannya demi memberantas Nazisme. Namun pidato ini sempat diwarnai insiden terputusnya siaran yang ditayangkan oleh televisi pemerintah Rusia. Putin menyampaikan pidatonya di hadapan banyak orang yang hadir di Stadion Luzhniki, Moskow pada Jumat 18 Maret. Polisi Moskow memperkirakan ada 200.000 orang yang hadir dalam acara ini. Acara ini sekaligus untuk memperingati 8 tahun pencaplokan wilayah Crimea oleh Rusia. Dikutip dari Reuters, dalam acara tersebut dihiasi slogan-slogan anti-Nazi. Para warga pun meneriakkan kata Rusia sebanyak 3 kali. Putin mengatakan Rusia tahu apa yang harus dilakukan dan siap mengeluarkan sejumlah biaya. Ia menambahkan bahwa invasi yang dilakukan sudah tercapai seperti yang direncanakan. Presiden berusia 69 tahun itu juga berujar bahwa invasi ke Ukraina telah menunjukkan persatuan Rusia. Lebih lanjut, Putin mengatakan bahwa operasi militer ini diperlukan lantaran Amerika Serikat menggunakan Ukraina untuk mengancam Rusia. Putin juga menyinggung soal aksi genosida yang terjadi di wilayah Donbas. Namun siaran pidato Putin sempat terputus dan digantikan dengan rekaman-rekaman lagu patriotik. Tak lama, Putin kembali muncul dalam tayangan tersebut. Terkait insiden ini, juru bicara Kremlin Dmitry Peskov mengatakan ada kesalahan teknis yang terjadi. Именно в этом цель. И здесь, вы знаете, мне приходят в голову слова из Священного Писания. Нет больше любви, как если бы кто-то отдал душу свою
за друзей своих. И мы видим, как героически действуют и воюют наши ребята в ходе этой операции. Babak baru muncul terkait serangan yang dilakukan Rusia ke Ukraina. Para pejabat Amerika Serikat kini disebut tengah dalam proses mengevaluasi dan mendokumentasikan potensi kejahatan perang yang dilakukan Rusia dalam invasi ke Ukraina. Hal itu diungkapkan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken pada Kamis 17 Maret 2022, atau sehari setelah Presiden Joe Biden menyebut Presiden Rusia Vladimir Putin sebagai penjahat perang. Blinken yakin serangan yang secara sengaja menarget warga sipil di Ukraina akan menjadi kejahatan perang, sehingga harus ada pertanggungjawaban dan konsekuensi untuk setiap kejahatan tersebut. Blinken juga mengonfirmasi adanya warga Amerika Serikat di Ukraina yang tewas dalam serangan di kota Chernihiv. Akan tetapi Blinken tak menyebutkan secara keseluruhan terkait identitas warga Amerika Serikat yang tewas tersebut. Diketahui setidaknya sudah ada 2 warga Amerika Serikat yang meninggal akibat invasi tersebut. Kabar kematian tersebut diungkapkan polisi Chernihiv melalui akun Facebook. Pihak kepolisian menyebut terdapat serangan artileri berat di kota itu dan seorang warga Amerika termasuk di antara korban yang tewas dalam serangan tersebut. Selain itu, serangan Rusia tersebut setidaknya juga telah menewaskan wartawan dan pembuat film dokumenter Brent Renault. Sementara Gubernur Chernihiv, Vyacheslav Chaus mengatakan sedikitnya ada 53 orang yang telah dibawa ke kamar mayat selama 24 jam terakhir. Kremlin merespon pernyataan Presiden Amerika Serikat Joe Biden yang menyebut Presiden Rusia Vladimir Putin seorang diktator pembunuh hingga preman. Pihak Rusia mengatakan pernyataan Biden tersebut sudah termasuk penghinaan secara pribadi terhadap Putin. Mereka tidak akan melupakan dan memaafkan Joe Biden. Dikutip dari CNN.com pada Jumat 18 Maret, hal tersebut dikatakan oleh juru bicara Kremlin Dmitry Peskov. Ia menyebut pihaknya mendengar dan melihat pernyataan Biden tersebut. Kremlin menilai Biden telah melontarkan penghinaan pribadi terhadap Putin. Peskov mengatakan kepada wartawan pada hari Kamis bahwa komentar Biden benar-benar tidak dapat diterima dan tidak dapat dimaafkan. Berbicara pada acara makan siang tahunan Friends of Ireland pada hari St. Patrick di Capitol Hill pada hari Kamis, Biden mengatakan Putin adalah seorang diktator, pembunuh, dan preman murni. Ia juga menyebut Putin mengorbankan perang tidak bermoral melawan rakyat Ukraina. Peskov menambahkan bahwa dia tidak ingin bereaksi keras terhadap pernyataan Biden. Hal ini agar tidak menyebabkan lebih banyak agresivitas. Namun jubir Kremlin itu melontarkan bahwa Presiden AS itu memiliki sifat gampang marah hingga pelupa. Komentar Biden pada Kamis datang sehari setelah ia pertama kali menyebut Putin sebagai penjahat perang.
Tentu saja, ini menyebabkan peningkatan signifikan dalam retorikanya yang mengutuk tindakan pemimpin Rusia itu terhadap Ukraina. Pernyataan Presiden Amerika Serikat Joe Biden soal Presiden Rusia Vladimir Putin sebagai penjahat perang menuai sorotan publik. Juru bicara Kremlin Dmitry Peskov menilai seharusnya Amerika Serikat berkaca pada tindakannya yang telah menewaskan nyawa banyak orang dan menghancurkan banyak kota. Dikutip dari tribunnews.com pada Jumat 18 Maret 2022, Peskov mengaku pernyataan Biden sungguh tidak bisa diterima dan dimaafkan. Ia menerangkan Presiden Putin merupakan tokoh internasional yang bijaksana. Selain itu, Peskov juga menyebut Putin memiliki wawasan luas dan berbudaya. Ia pun lantas meminta Amerika Serikat berkaca dengan perbuatannya selama ini, bahwa kepala negara Amerika Serikat telah bertahun-tahun mengebom orang di seluruh dunia. Peskov mengatakan Amerika Serikat telah mengebom dan mengalahkan Jepang pada tahun 1945. Bahkan Amerika Serikat telah menghancurkan kota Hiroshima dan Nagasaki dengan bom dahsyatnya. Kemudian Jepang menyerah 6 hari dan Perang Dunia Kedua berakhir. Sebagaimana informasi sebelumnya, Presiden Joe Biden menyebut Presiden Putin sebagai penjahat perang pada Rabu 16 Maret 2022. Rusia bereaksi seusai Presiden Amerika Serikat Joe Biden menyebut Vladimir Putin sebagai penjahat perang imbas invasi ke Ukraina. Pernyataan tersebut ditegaskan oleh Rusia, tak bisa dimaafkan. Lebih lanjut, Rusia mengingatkan aksi Amerika Serikat yang telah menewaskan ratusan ribu orang dengan bom atomnya. Dikutip dari Russian Today, tanggapan ini disampaikan oleh juru bicara Kremlin, Dmitry Peskov. Peskov menyatakan bahwa pihaknya tak terima Putin disebut sebagai penjahat perang. Lebih lanjut, Peskov berujar bahwa Amerika Serikat sendiri telah membunuh ratusan ribu orang dengan bom atomnya. Istilah penjahat perang dilontarkan oleh Biden saat ditanya oleh wartawan di Gedung Putih.
Mulanya, wartawan tersebut menanyakan apakah Biden menganggap Putin sebagai penjahat perang. Biden sempat menjawab tidak, namun jawaban ini diklarifikasinya. Sebelumnya, meski secara konsisten mengutuk serangan Rusia ke Ukraina, Amerika Serikat selalu menghindari sebutan tersebut. Untuk itu, hal ini menandai pertama kalinya pemimpin Amerika Serikat menggunakan istilah penjahat perang. Dalam pidatonya pada hari Rabu, Biden juga menuding militer Rusia telah menembaki rumah sakit dan apartemen. Sementara itu, pemimpin mayoritas Senat Demokrat Chuck Schumer mengatakan bahwa baik Demokrat dan Republik sepakat bahwa Putin tak bisa lepas dari tanggung jawab atas kekejaman yang dilakukan terhadap rakyat Ukraina. Rusia sendiri telah membantah soal tudingan yang menyebutkan bahwa pasukannya melakukan penembakan sembarangan. Secara konsisten, Putin menegaskan bahwa pihaknya hanya menargetkan militer. Oh, I think he is a war criminal. Now you have Ireland and Great Britain and the Republic standing together against a murderous dictator, a pure thug who is waging an immoral war against the people of Ukraine. Beberapa waktu lalu, Amerika Serikat memberikan ancaman ke Cina jika nekat memberikan bantuan ke Rusia. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Cina, Zhao Lijian, mengecam keras ancaman AS tersebut. Zhao menyebut jika AS telah memfitnah dan menekan negara tirai bambu itu. Dikatakan Zhao pada Jumat 18 Maret 2022, pihaknya kini sudah berada di posisi yang objektif dan adil. Namun upaya Amerika Serikat untuk menekan Cina atas Ukraina disebutnya tak bertanggung jawab. Hal itu bahkan tak dapat mengubah posisi Beijing. Zhao kemudian menyebut jika AS tengah mencoba memfitnah dan menekan Cina. Menurutnya, tindakan AS tersebut tak bertanggung jawab, bahkan tak bisa membantu menyelesaikan masalah. Diungkapkannya saat ini Cina menghormati keprihatinan masing-masing pihak yang terlibat dalam situasi rumit di Ukraina. Ia kemudian mendukung segala upaya yang dapat membantu mengatasi krisis. Diketahui sebelumnya, Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken memberikan peringatan kepada Cina. Blinken menyebut pihak Beijing akan bertanggung jawab jika bergerak untuk mendukung Moskow dalam situasi Ukraina. 关于平民伤亡和人道主义局势，我想问的是，当初你们也是同样如此关心伊拉克、叙利亚、阿富汗和巴勒斯坦人民的伤亡吗？他们这些平民对你们来讲毫无意义吗？如果不是，恐怕你们毫无资格来对中方进行指责。中方的立场。 Invasi Rusia yang makin meluas di wilayahnya membuat Ukraina meminta dukungan ke seluruh negara di dunia, termasuk Indonesia.
Bahkan Ukraina meminta sikap tegas Indonesia agar ikut mengecam serangan Rusia. Dikutip dari voaindonesia.com pada Sabtu 19 Maret 2022, hal itu diungkapkan oleh Duta Besar Ukraina untuk Indonesia, Vasil Hamianin. Vasil memahami posisi Indonesia yang secara geografis jauh dari Ukraina. Ia juga menilai invasi Rusia ke Ukraina merupakan perang lokal. Akan tetapi Vasil meminta Indonesia mengambil sikap tegas atas konflik kedua negara tersebut. Ia berharap Indonesia ikut mengutuk serangan Rusia ke Ukraina. Hal ini karena Vasil menyebut pelakunya sudah jelas. Menurutnya Ukraina tidak mengharapkan dukungan militer dari Indonesia. Namun ia menyebut Indonesia bisa memberikan bantuan kemanusiaan kepada warga sipil Ukraina seperti obat-obatan, generator, selimut, dan lain-lain. Vasil menilai Indonesia saat ini memegang presidensi G20. Untuk itu, Indonesia memiliki pengaruh yang kuat ke negara-negara G20. Terlebih, Indonesia juga mengemban tugas dalam menjaga perdamaian dan stabilitas dunia. Sementara itu, menurut pengamat hubungan internasional Hikmahanto Juwana, pemerintah sebaiknya tidak perlu memenuhi permintaan Ukraina soal konflik ini. Hal tersebut karena keberpihakan Indonesia ke salah satu negara akan mempersulit posisi Indonesia, terutama dalam mendamaikan kedua negara. Akibat invasi yang dilakukan Vladimir Putin ke Ukraina, hubungan antara Rusia dan Amerika Serikat kini semakin memanas. Rusia menyebut pihaknya memiliki kekuatan untuk mempermalukan negara adidaya terkemuka di dunia tersebut. Pasalnya, AS disebut telah membuat narasi anti-Rusia atau Rusofobia demi menghancurkan negara tersebut. Ancaman itu diungkapkan pihak Rusia pada Kamis 17 Maret 2022. Menurut Dmitry Medvedev, mantan Presiden Rusia, narasi anti-Rusia yang diungkapkan AS tersebut memaksa Rusia untuk bertekuk lutut. Akan tetapi dikatakannya hal itu tak akan berhasil lantaran Rusia mengetahui kelemahan AS. Diketahui sejak Rusia menginvasi Ukraina pada 24 Februari 2022, AS dan sekutunya telah menjatuhkan sanksi kepada para pemimpin perusahaan dan pengusaha Rusia. Tak hanya itu, mereka juga memutus Rusia dari sebagian besar perputaran ekonomi dunia. Presiden Vladimir Putin mengatakan operasi militer khusus di Ukraina diperlukan karena AS menggunakan Ukraina untuk mengancam Rusia dan Moskow. Sehingga pihaknya harus bertahan melawan genosida orang-orang berbahasa Rusia yang dilakukan oleh Ukraina. Sementara Ukraina saat ini tengah berjuang atas eksistensinya. Genosida yang disebut Putin dianggap Kiev sebagai omong kosong belaka.
Invasi Rusia ke wilayah Ukraina ditanggapi tegas oleh Amerika Serikat. Bahkan, Presiden Joe Biden menyebut Presiden Rusia Vladimir Putin sebagai penjahat perang. Namun Rusia tak takut dan akui punya kekuatan mempermalukan Amerika Serikat. Dikutip dari voaindonesia.com pada Jumat 18 Maret 2022, hal itu diungkapkan Wakil Sekretaris Dewan Keamanan Rusia Dmitry Medvedev. Ia menegaskan Rusia memiliki kekuatan untuk mempermalukan semua musuh yang kelewatan. Presiden Rusia periode tahun 2008 hingga 2012 itu menganggap Amerika Serikat telah memicu narasi anti-Rusia atau Rusofobia. Hal itu sebagai upaya untuk memaksa Rusia bertekuk lutut. Sebagaimana informasi sebelumnya, Amerika Serikat dan sekutunya di Eropa dan Asia telah menjatuhkan sanksi kepada Rusia sejak invasi Rusia ke Ukraina pada 24 Februari 2022. Sanksi itu ditujukan kepada para pemimpin, perusahaan, dan pengusaha Rusia. Bahkan mereka memutus Rusia dari sebagian besar perputaran ekonomi dunia. Meskipun ada sanksi tersebut, Rusia dapat berjalan dengan baik. Upaya Rusia untuk menjalin hubungan dengan Barat setelah jatuhnya Uni Soviet pada tahun 1991 kini telah berakhir. Rusia lantas akan mengembangkan hubungan dengan kekuatan lain seperti Cina. Sementara itu, Presiden Vladimir Putin menjelaskan alasan operasi militer khusus di Ukraina dilakukan. Hal ini lantaran Amerika Serikat menggunakan Ukraina untuk mengancam Rusia. Moskow harus bertahan melawan genosida orang-orang berbahasa Rusia yang dilakukan oleh Ukraina. Presiden Amerika Serikat Joe Biden menekan Presiden Cina Xi Jinping agar bersedia mengecam tindakan Rusia yang menginvasi Ukraina. Bahkan Biden mengancam Cina bila mendukung Rusia. Dikutip dari voaindonesia.com pada Sabtu 19 Maret 2022, Joe Biden akan memperingatkan Xi Jinping. Cina akan membayar biaya yang mahal bila menyelamatkan Rusia dari sanksi Barat. Sebagaimana yang diketahui, sanksi itu dimaksudkan untuk menghukum invasi Rusia ke Ukraina. Juru bicara pers Gedung Putih Jen Psaki menerangkan, peringatan Joe Biden tersebut dapat menjadikan kesempatan untuk menilai posisi Xi Jinping. Menurutnya, sanksi yang diberikan Barat agar Rusia menghentikan invasinya ke Ukraina. Presiden Biden sendiri disebut telah berhasil menyusun aliansi Barat yang kuat untuk menekan Rusia. Hal ini sembari Amerika Serikat terus mengirimkan bantuan militer ke pasukan Ukraina. Sementara itu, diketahui Cina menolak untuk mengecam aksi Rusia. Beijing berpotensi berpihak kepada Rusia, termasuk membantu mengatasi bank dan mata uang yang lumpuh akibat sanksi. Hal ini membuat Amerika Serikat khawatir Cina akan memberikan dukungan baik finansial maupun militer ke Rusia. Terlebih, negara Barat akan menghadapi keputusan yang menyakitkan. Apakah akan menjatuhkan sanksi terhadap Cina atau tidak? Hal ini memungkinkan akan memicu gejolak di pasar dunia. Kendati begitu, Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken berharap agar Cina mendukung upaya penghentian invasi Rusia ke Ukraina. Together with our allies and partners, we will keep up the pressure on Putin's crumbling economy, isolating him on the global stage. That's our goal. Make Putin pay the price, weaken his position, while strengthening the hand of the Ukrainians on the battlefield and at the negotiating table. Together with our allies and partners, we're going to stay the course. And we'll do everything we can to push for and end this tragic, unnecessary war.
Dalam pidato terbarunya di hadapan puluhan ribu orang, Presiden Rusia Vladimir Putin berjanji akan menang dalam invasi ke Ukraina. Vladimir Putin mengatakan Rusia paham dengan apa yang dilakukannya demi memberantas nazisme. Namun pidato ini sempat diwarnai insiden terputusnya siaran yang ditayangkan oleh televisi pemerintah Rusia. Putin menyampaikan pidatonya di hadapan banyak orang yang hadir di Stadion Luzhniki, Moskow pada Jumat 18 Maret. Polisi Moskow memperkirakan ada 200.000 orang yang hadir dalam acara ini. Acara ini sekaligus untuk memperingati 8 tahun pencaplokan wilayah Crimea oleh Rusia. Dikutip dari Reuters, dalam acara tersebut dihiasi slogan-slogan anti-Nazi. Para warga pun meneriakkan kata Rusia sebanyak 3 kali. Putin mengatakan Rusia tahu apa yang harus dilakukan dan siap mengeluarkan sejumlah biaya. Ia menambahkan bahwa invasi yang dilakukan sudah tercapai seperti yang direncanakan. Presiden berusia 69 tahun itu juga berujar bahwa invasi ke Ukraina telah menunjukkan persatuan Rusia. Lebih lanjut, Putin mengatakan bahwa operasi militer ini diperlukan lantaran Amerika Serikat menggunakan Ukraina untuk mengancam Rusia. Putin juga menyinggung soal aksi genosida yang terjadi di wilayah Donbas. Namun siaran pidato Putin sempat terputus dan digantikan dengan rekaman-rekaman lagu patriotik. Tak lama, Putin kembali muncul dalam tayangan tersebut. Terkait insiden ini, juru bicara Kremlin Dmitry Peskov mengatakan ada kesalahan teknis yang terjadi. Именно в этом цель. И здесь, вы знаете, мне приходят в голову слова из Священного Писания. Нет больше любви, как если бы кто-то отдал душу свою за друзей своих. И мы видим, как героически действуют и воюют наши ребята в ходе этой операции. Babak baru muncul terkait serangan yang dilakukan Rusia ke Ukraina. Para pejabat Amerika Serikat kini disebut tengah dalam proses mengevaluasi dan mendokumentasikan potensi kejahatan perang yang dilakukan Rusia dalam invasi ke Ukraina. Hal itu diungkapkan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken pada Kamis 17 Maret 2022, atau sehari setelah Presiden Joe Biden menyebut Presiden Rusia Vladimir Putin sebagai penjahat perang. Blinken yakin serangan yang secara sengaja menarget warga sipil di Ukraina akan menjadi kejahatan perang, sehingga harus ada pertanggungjawaban dan konsekuensi untuk setiap kejahatan tersebut. Blinken juga mengonfirmasi adanya warga Amerika Serikat di Ukraina yang tewas dalam serangan di kota Chernihiv. Akan tetapi Blinken tak menyebutkan secara keseluruhan terkait identitas warga Amerika Serikat yang tewas tersebut. Diketahui setidaknya sudah ada 2 warga Amerika Serikat yang meninggal akibat invasi tersebut. Kabar kematian tersebut diungkapkan polisi Chernihiv melalui akun Facebook. Pihak kepolisian menyebut terdapat serangan artileri berat di kota itu dan seorang warga Amerika termasuk di antara korban yang tewas dalam serangan tersebut. Selain itu, serangan Rusia tersebut setidaknya juga telah menewaskan wartawan dan pembuat film dokumenter Brent Renault. Sementara Gubernur Chernihiv, Vyacheslav Chaus mengatakan sedikitnya ada 53 orang yang telah dibawa ke kamar mayat selama 24 jam terakhir.
merespon pernyataan Presiden Amerika Serikat Joe Biden yang menyebut Presiden Rusia Vladimir Putin seorang diktator pembunuh hingga preman. Pihak Rusia mengatakan pernyataan Biden tersebut sudah termasuk penghinaan secara pribadi terhadap Putin. Mereka tidak akan melupakan dan memaafkan Joe Biden. Dikutip dari CNN.com pada Jumat 18 Maret, hal tersebut dikatakan oleh juru bicara Kremlin Dmitry Peskov. Ia menyebut pihaknya mendengar dan melihat pernyataan Biden tersebut. Kremlin menilai Biden telah melontarkan penghinaan pribadi terhadap Putin. Peskov mengatakan kepada wartawan pada hari Kamis bahwa komentar Biden benar-benar tidak dapat diterima dan tidak dapat dimaafkan. Berbicara pada acara makan siang tahunan Friends of Ireland pada hari St. Patrick di Capitol Hill pada hari Kamis, Biden mengatakan Putin adalah seorang diktator, pembunuh, dan preman murni. Ia juga menyebut Putin mengorbankan perang tidak bermoral melawan rakyat Ukraina. Peskov menambahkan bahwa dia tidak ingin bereaksi keras terhadap pernyataan Biden. Hal ini agar tidak menyebabkan lebih banyak agresivitas. Namun jubir Kremlin itu melontarkan bahwa Presiden AS itu memiliki sifat gampang marah hingga pelupa. Komentar Biden pada Kamis datang sehari setelah ia pertama kali menyebut Putin sebagai penjahat perang. Tentu saja ini menyebabkan peningkatan signifikan dalam retorikanya yang mengutuk tindakan pemimpin Rusia itu terhadap Ukraina. Pernyataan Presiden Amerika Serikat Joe Biden soal Presiden Rusia Vladimir Putin sebagai penjahat perang menuai sorotan publik. Juru bicara Kremlin Dmitry Peskov menilai seharusnya Amerika Serikat berkaca pada tindakannya yang telah menewaskan nyawa banyak orang dan menghancurkan banyak kota. Dikutip dari tribunnews.com pada Jumat 18 Maret 2022, Peskov mengaku pernyataan Biden sungguh tidak bisa diterima dan dimaafkan. Ia menerangkan Presiden Putin merupakan tokoh internasional yang bijaksana. Selain itu, Peskov juga menyebut Putin memiliki wawasan luas dan berbudaya. Ia pun lantas meminta Amerika Serikat berkaca dengan perbuatannya selama ini, bahwa kepala negara Amerika Serikat telah bertahun-tahun mengebom orang di seluruh dunia. Peskov mengatakan Amerika Serikat telah mengebom dan mengalahkan Jepang pada tahun 1945. Bahkan Amerika Serikat telah menghancurkan kota Hiroshima dan Nagasaki dengan bom dahsyatnya. Kemudian Jepang menyerah 6 hari dan Perang Dunia Kedua berakhir. Sebagaimana informasi sebelumnya, Presiden Joe Biden menyebut Presiden Putin sebagai penjahat perang pada Rabu 16 Maret 2022.
Rusia bereaksi seusai Presiden Amerika Serikat Joe Biden menyebut Vladimir Putin sebagai penjahat perang imbas invasi ke Ukraina. Pernyataan tersebut ditegaskan oleh Rusia, tak bisa dimaafkan. Lebih lanjut, Rusia mengingatkan aksi Amerika Serikat yang telah menewaskan ratusan ribu orang dengan bom atomnya. Dikutip dari Russian Today, tanggapan ini disampaikan oleh juru bicara Kremlin, Dmitry Peskov. Peskov menyatakan bahwa pihaknya tak terima Putin disebut sebagai penjahat perang. Lebih lanjut, Peskov berujar bahwa Amerika Serikat sendiri telah membunuh ratusan ribu orang dengan bom atomnya. Istilah penjahat perang dilontarkan oleh Biden saat ditanya oleh wartawan di Gedung Putih. Mulanya, wartawan tersebut menanyakan apakah Biden menganggap Putin sebagai penjahat perang. Biden sempat menjawab tidak, namun jawaban ini diklarifikasinya. Sebelumnya, meski secara konsisten mengutuk serangan Rusia ke Ukraina, Amerika Serikat selalu menghindari sebutan tersebut. Untuk itu, hal ini menandai pertama kalinya pemimpin Amerika Serikat menggunakan istilah penjahat perang. Dalam pidatonya pada hari Rabu, Biden juga menuding militer Rusia telah menembaki rumah sakit dan apartemen. Sementara itu, pemimpin mayoritas Senat Demokrat Chuck Schumer mengatakan bahwa baik Demokrat dan Republik sepakat bahwa Putin tak bisa lepas dari tanggung jawab atas kekejaman yang dilakukan terhadap rakyat Ukraina. Rusia sendiri telah membantah soal tudingan yang menyebutkan bahwa pasukannya melakukan penembakan sembarangan. Secara konsisten, Putin menegaskan bahwa pihaknya hanya menargetkan militer. Oh, I think he is a war criminal. Now you have Ireland and Great Britain and the Republic standing together against a murderous dictator, a pure thug who is waging an immoral war against the people of Ukraine. Beberapa waktu lalu, Amerika Serikat memberikan ancaman ke Cina jika nekat memberikan bantuan ke Rusia. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Cina, Zhao Lijian, mengecam keras ancaman AS tersebut. Zhao menyebut jika AS telah memfitnah dan menekan negara tirai bambu itu. Dikatakan Zhao pada Jumat 18 Maret 2022, pihaknya kini sudah berada di posisi yang objektif dan adil. Namun upaya Amerika Serikat untuk menekan Cina atas Ukraina disebutnya tak bertanggung jawab. Hal itu bahkan tak dapat mengubah posisi Beijing. Zhao kemudian menyebut jika AS tengah mencoba memfitnah dan menekan Cina. Menurutnya, tindakan AS tersebut tak bertanggung jawab, bahkan tak bisa membantu menyelesaikan masalah. Diungkapkannya saat ini Cina menghormati keprihatinan masing-masing pihak yang terlibat dalam situasi rumit di Ukraina. Ia kemudian mendukung segala upaya yang dapat membantu mengatasi krisis. Diketahui sebelumnya, Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken memberikan peringatan kepada Cina. Blinken menyebut pihak Beijing akan bertanggung jawab jika bergerak untuk mendukung Moskow dalam situasi Ukraina. 关于平民伤亡和人道主义局势，我想问的是，当初你们也是同样如此关心伊拉克、叙利亚、阿富汗和巴勒斯坦人民的伤亡吗？他们这些平民对你们来讲毫无意义吗？如果不是，恐怕你们毫无资格来对中方进行指责。中方的立场。
Invasi Rusia yang makin meluas di wilayahnya membuat Ukraina meminta dukungan ke seluruh negara di dunia, termasuk Indonesia. Bahkan Ukraina meminta sikap tegas Indonesia agar ikut mengecam serangan Rusia. Dikutip dari voaindonesia.com pada Sabtu 19 Maret 2022, hal itu diungkapkan oleh Duta Besar Ukraina untuk Indonesia, Vasil Hamianin. Vasil memahami posisi Indonesia yang secara geografis jauh dari Ukraina. Ia juga menilai invasi Rusia ke Ukraina merupakan perang lokal. Akan tetapi Vasil meminta Indonesia mengambil sikap tegas atas konflik kedua negara tersebut. Ia berharap Indonesia ikut mengutuk serangan Rusia ke Ukraina. Hal ini karena Vasil menyebut pelakunya sudah jelas. Menurutnya Ukraina tidak mengharapkan dukungan militer dari Indonesia. Namun ia menyebut Indonesia bisa memberikan bantuan kemanusiaan kepada warga sipil Ukraina seperti obat-obatan, generator, selimut, dan lain-lain. Vasil menilai Indonesia saat ini memegang presidensi G20. Untuk itu, Indonesia memiliki pengaruh yang kuat ke negara-negara G20. Terlebih, Indonesia juga mengemban tugas dalam menjaga perdamaian dan stabilitas dunia. Sementara itu, menurut pengamat hubungan internasional Hikmahanto Juwana, pemerintah sebaiknya tidak perlu memenuhi permintaan Ukraina soal konflik ini. Hal tersebut karena keberpihakan Indonesia ke salah satu negara akan mempersulit posisi Indonesia, terutama dalam mendamaikan kedua negara. Akibat invasi yang dilakukan Vladimir Putin ke Ukraina, hubungan antara Rusia dan Amerika Serikat kini semakin memanas. Rusia menyebut pihaknya memiliki kekuatan untuk mempermalukan negara adidaya terkemuka di dunia tersebut. Pasalnya, AS disebut telah membuat narasi anti-Rusia atau Rusofobia demi menghancurkan negara tersebut. Ancaman itu diungkapkan pihak Rusia pada Kamis 17 Maret 2022. Menurut Dmitry Medvedev, mantan Presiden Rusia, narasi anti-Rusia yang diungkapkan AS tersebut memaksa Rusia untuk bertekuk lutut. Akan tetapi dikatakannya hal itu tak akan berhasil lantaran Rusia mengetahui kelemahan AS. Diketahui sejak Rusia menginvasi Ukraina pada 24 Februari 2022, AS dan sekutunya telah menjatuhkan sanksi kepada para pemimpin perusahaan dan pengusaha Rusia. Tak hanya itu, mereka juga memutus Rusia dari sebagian besar perputaran ekonomi dunia. Presiden Vladimir Putin mengatakan operasi militer khusus di Ukraina diperlukan karena AS menggunakan Ukraina untuk mengancam Rusia dan Moskow, sehingga pihaknya harus bertahan melawan genosida orang-orang berbahasa Rusia yang dilakukan oleh Ukraina. Sementara Ukraina saat ini tengah berjuang atas eksistensinya. Genosida yang disebut Putin dianggap Kiev sebagai omong kosong belaka.
Invasi Rusia ke wilayah Ukraina ditanggapi tegas oleh Amerika Serikat. Bahkan, Presiden Joe Biden menyebut Presiden Rusia Vladimir Putin sebagai penjahat perang. Namun Rusia tak takut dan akui punya kekuatan mempermalukan Amerika Serikat. Dikutip dari voaindonesia.com pada Jumat 18 Maret 2022, hal itu diungkapkan Wakil Sekretaris Dewan Keamanan Rusia Dmitry Medvedev. Ia menegaskan Rusia memiliki kekuatan untuk mempermalukan semua musuh yang kelewatan. Presiden Rusia periode tahun 2008 hingga 2012 itu menganggap Amerika Serikat telah memicu narasi anti-Rusia atau Rusofobia. Hal itu sebagai upaya untuk memaksa Rusia bertekuk lutut. Sebagaimana informasi sebelumnya, Amerika Serikat dan sekutunya di Eropa dan Asia telah menjatuhkan sanksi kepada Rusia sejak invasi Rusia ke Ukraina pada 24 Februari 2022. Sanksi itu ditujukan kepada para pemimpin, perusahaan, dan pengusaha Rusia. Bahkan mereka memutus Rusia dari sebagian besar perputaran ekonomi dunia. Meskipun ada sanksi tersebut, Rusia dapat berjalan dengan baik. Upaya Rusia untuk menjalin hubungan dengan Barat setelah jatuhnya Uni Soviet pada tahun 1991 kini telah berakhir. Rusia lantas akan mengembangkan hubungan dengan kekuatan lain seperti Cina. Sementara itu, Presiden Vladimir Putin menjelaskan alasan operasi militer khusus di Ukraina dilakukan. Hal ini lantaran Amerika Serikat menggunakan Ukraina untuk mengancam Rusia. Moskow harus bertahan melawan genosida orang-orang berbahasa Rusia yang dilakukan oleh Ukraina. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.